Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Najah Yustia dari kelas 5D Manajemen S1. Di sini saya akan menyimpulkan tentang implementasi Total Quality Control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Najah Yusria dari kelas 5D Manajemen S1. Di sini saya akan menyimpulkan tentang implementasi Total Quality Control. Yang pertama ada pengertian Total Quality Management. Jadi, Total Quality Management ini merupakan, menurut Silla et al. 2007 adalah memainkan pesanan yang sangat penting dalam meningkatkan kekuatan daya saing perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, TQM juga adalah salah satu bentuk praktek manajemen terbaik dalam perusahaan yang menekankan paradigma kualitas secara menyeluruh dalam perusahaan. TQM juga merupakan suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas yang melibatkan pengembangan kesadaran yang tajam terhadap kebutuhan pelanggan dan mengadopsi visi strategi untuk kualitas. TQM membutuhkan komitmen yang kuat dalam melakukan perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. TQM juga dapat diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan konsumen. Menurut Iswa dalam Nutrition 2010 halaman 22. TQM juga memiliki prinsip yaitu kepuasan konsumen, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Yang selanjutnya pengertian Six Sigma. Jadi Six Sigma ini merupakan manajemen baru yang sangat terfokuskan terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan untuk menghasilkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menghilangkan biaya. Ada 3 bidang utama yang menjadi target dalam Six Sigma adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, merugikan waktu siklus, mengurangi defect atau cacat. Peningkatan dalam bidang-bidang ini adalah menghasilkan penghematan biaya yang plastis, peluang untuk memperhatikan para pelanggan, masuk pasar baru, membangun reputasi bagi produk dan layanan dengan perform atau kinerja tinggi. Paden dan Hope 2003. Ada juga benefit pengguna metode Six Sigma. Dengan mengimplementasikan metode Six Sigma untuk meningkatkan kinerja organisasi. Benefit yang diperoleh sebagai berikut, yaitu meningkatkan pemahaman organisasi terhadap pelanggan, bagaimana perilaku pelanggan, dan seberapa besar pangsa pasar produk organisasi. Dan yang selanjutnya menetapkan target untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan efektivitas proses, serta mengurangi dan mengeliminasi kesalahan dan cacat produksi. Meningkatkan bisnis untuk mendorong peningkatan kinerja secara dramatis. Dan ada juga pengertian standarisasi ISO. Jadi ISO ini adalah internasional untuk standarisasi atau International Organization for Standardization dan disingkat menjadi ISO. Adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Sebelum menjadi nama ISO, pada awalnya lembaga tersebut bernama IOS, tetapi sekarang lebih sering menggunakan singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani isos berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. ISO juga didirikan pada 23 Februari 1947. Lembaga ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia.
ISO awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional. Untuk apa saja? Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis ukuran kartu telepon, kartu ATM, dan lain-lain. ISO juga digunakan sebagai pondasi dari kegiatan perbaikan yang kontinu untuk kepuasan pelanggan, sistem dokumentasi yang benar dari perusahaan, cara yang jelas dan sistematik dari manajemen mutu, mendapatkan stabilitas dan konsistensi dalam kegiatan dan sistem, kerangka kerja yang bagus untuk perbaikan mutu. Dan ada juga prinsip-prinsip ISO, yaitu fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personel, pendekatan proses, pendekatan sistem terhadap manajemen, meningkatkan terus-menerus, pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada pengertian TQC. Menurut Melayu 2016 halaman 219, untuk mengenal total quality control kita perlu mengetahui sejarah perkembangan TQC. Sejarah total TQC atau total quality control dari tahun 1920 sampai tahun 1978 terus saja berkembang karena menggunakan TQC memberikan banyak manfaat kepada perusahaan karena dapat meminimalisasi jumlah kerusakan produk. Menurut Melayu 2016 halaman 222, total quality control adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemilihan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu-mutu dari kelompok dalam organisasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan pelayanan ke tingkat yang paling ekonomis yang menimbulkan kepuasan semua langganan. Apapun faktor-faktor yang mempengaruhi quality control menurut Douglas 2001 halaman 26 dan berdasarkan beberapa literatur lain menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas dilakukan perusahaan itu ada 4, yaitu kemampuan proses, spesifikasi yang berlaku, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima, dan biaya kualitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.